Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodiatul Jannah, CGP Angkatan 5, Kabupaten Malang, dari SMP Negeri 1 Paga. Tujuan pembelajaran kali ini, CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Berikut wawancara dengan dua pimpinan atau kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak Bambang? Sehat ya, Pak ya. Mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar, Pak. Ini saya ada tugas dari CGP tentang wawancara dengan pimpinan kepala sekolah tentang bagaimana praktik pengambilan keputusan yang selama ini Bapak jalankan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dilema etika, di mana ada nilai-nilai kebajikan yang sama-sama benar. Nah, ini saya berikan ada beberapa pertanyaan, Pak. Nah, yang pertama ini, selama ini bagaimana Pak Bambang ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral, Pak? Oke, terima kasih. Memang untuk pengelolaan sebuah lembaga, sebuah organisasi itu perlu pemimpin yang mengerti tugas dan tanggung jawab. Ya, maslin itu adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah, sedangkan dari manajer, administrator, supervisor, leader, educator, dan motivator. Jadi kompetensi itu harus dimiliki oleh pimpinan, karena pimpinan bertanggung jawab terhadap lembaga atau organisasi ini. Dalam sebuah lembaga atau organisasi itu tidak mungkin ada lembaga organisasi yang mulus-mulus tanpa masalah. Iya. Ada masalah yang harus diselesaikan secara cepat, diselesaikan secara signifikan dan tidak membuka. Kemudian sesuai dengan pertanyaan yang diajukan tadi, bagaimana keputusan pimpinan dalam mengambil pengambilannya untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan dinilai. Seperti masalah yang terjadi di minta berunding kepada saya, mengajak staf-staf saya untuk penyikapan ini. Kemudian yang kedua saya melibatkan komite untuk sama-sama paham.
Ini Pak, yang dari yang saya tangkap kasusnya ini tentang pembatasan usia PTT ya Pak, sudah ada undang-undangnya bahwa batasan usia PTT itu 58. Nah, padahal di sekolah kita banyak ya Pak ya, PTT ada beberapa Pak ya yang umurnya di atas 58. Nah, dilemanya di sini di mana Pak? Ketika mereka ini sudah umur 58, dengan kan tidak langsung mengambil tindakan gitu Pak. Ada dilema di sini kalau berarti. Yang jelas kalau dilema itu ada ya kemungkinan alasan mereka sendiri macam-macam. Yang ingin sudah pensiun, ingin tetap bekerja dengan alasan supaya punya kesibukan. Yang kedua adalah mereka alihkan bekerja itu dia dapat penghasilan. Penghasilannya digunakan untuk membiayai anak-anaknya, tabungannya gitu ya. Nah, di dilema inilah yang harus saya pahamkan, sehingga saya mau menggunakan metode komunikasi dan kolaborasi. Dua metode ini alhamdulillah saya praktekkan. Pertama ini aturan yang harus saya sosialisasi gitu. kasuskan itu berupa pergub tentang PTT tetap di Kabupaten Malang, dan karena kita ini menjadi bagian dari wilayah Malang, otomatis kita harus memiliki aturan yang ada di pergub tentang pegawai. Jadi intinya kalau yang dilema etikanya itu ketika batas usianya 58 itu sebelumnya PTT itu gajinya itu dari bos atau dari sekolah ya Pak? Ya memang untuk sesuai dengan petunjuk yang ada bahwa untuk pendapatan atau honor atau penghasilan lainnya itu dianggar dari bos itu adalah baik itu bos reguler atau bos kalau ada, itu memang utama dari situ. Nah, yang kedua mungkin kalau tidak cukup ya kita dapatkan dana dari sumbangan melalui komunitas. Jadi dilemanya itu ya Pak ya, ketika ada umur batas usia dari bos itu 58, nah kita tidak bisa langsung berhentikan, jadi perlu ada sosialisasi. Nah yang kedua ini, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama ada kasus-kasus yang ada dua kepentingan tadi yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung kebajikan. Tadi sudah saya tangkap juga Pak, langsung kolaborasi dan komunikasi dengan warga sekolah, terutama staf ya Pak ya, dengan komite ya. Terus yang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini Pak? Yang pertama adalah melalui metode komunikasi ya. Jadi dasar hukum dan temuan masalah ini kita harus mainkan ya. Maka ada yang pelanggaran dari pergub atau bagaimana, jadi kita ngajak bicara dengan staf-staf saya dan komite. Kemudian kalau mereka sudah paham dan kita punya langkah berikutnya, baru saya mendatangkan ke semua pihak ya. Karena sosialisasi ini perlu sekali, kemungkinan mereka belum paham sehingga perlu dipahamkan dulu dasar hukumnya ada tidak sembarangan. Karena saya mungkin punya anggapan bahwa mereka dulu nggak paham karena belum tahu. Ya langkah-langkah ini saya terapkan. Pertama saya mencari dasar hukumnya. Sebetulnya pergub ya, yang kita aja pergub tentang pegawai tidak tetap, aturan main dan sebagainya, termasuk masa kerjanya ya. Kemudian setelah itu kita petakan siapa dari tenaga kita PTT maupun PTT yang usianya melebihi atau diambang atas. Nah kemudian kalau sudah itu saya mengajak kepada staf, kepada komite untuk membicarakan permasalahan. Lalu kemudian kita bersama-sama. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang sudah dilakukan Bapak
terutama untuk kasus yang PTT ini, pertama kali adalah mencari dasar hukumnya apa, terutama dari pergub ya Pak. Yang kedua itu melakukan pemetaan siapa sih yang di sini tuh yang lebih batas usianya sesuai dari pergub tadi, kemudian mengajak kolaborasi dengan staf. Setelah itu nanti ada sosialisasi ya Pak kepada PTT. Nah kemudian hal-hal apa saja yang selama ini ya efektif tadi ya Pak ya, itu tadi efektif sekali menurut saya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan. Kalau menurut Pak Bambang ini hambatan dan tantangan perlu ada Ya, tantangan, hambatan, halangan pasti ada. ya. Mereka satu mungkin belum paham dengan Ya. teknis atau aturan main atau tata-tatanya. Yang kedua mungkin punya alasan, itu masih pertama punya alasan, contohnya ada yang masih tak terkaryakan karena tidak mengganggu. Kedua juga ada dengan alasan masih punya tanggungan anak, karena apapun itu PTT itu punya tanggung jawab di lingkungan keluarganya yang membutuhkan biaya, sehingga kalau dia berhenti otomatis dia akan mendapatkan masukan. Iya. Ini dinamika ya yang harus kita hargai juga. Iya. Jadi saya tidak frontal semata-mata karena sudah lebih harus saya hari ini, jadi harus ada komunikasi. Iya, Pak. Jadi sama-sama Bisa menerima ya. iya sama-sama saling menerima gitu, tidak langsung otoriter gitu ya Pak ya. Selanjutnya apakah ini dalam penyelesaian ini Anda langsung menyelesaikan di sini atau butuh jadwal atau prosedur apa? Kita setelah dari koordinasi staf, kemudian beberapa komite yang saya sebutkan dan paham, kita mencari waktu yang pas untuk mensosialisasikan dan juga mencari yang sama-sama bisa ya. Jadi kita mengumpulkan, mengagendakan, menjadwalkan pertemuan untuk semua PTT, kemudian kita undang semua staf dan juga menjawabkan. Jadi harus ada jadwalnya, nggak langsung ada keputusan seperti ini langsung ditindaklanjuti tidak ya Pak ya. Jadi perlu ada karena menyesuaikan juga Iya. kita lain. jadi perlu ada jadwal khusus untuk beberapa waktu gitu. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu dalam mengambil keputusan yang Bapak? Jadi untuk pertanyaan ini model yang saya gunakan pasti 2 dari 4C yang kompetensi yang dimiliki, yaitu kolaborasi. Saya beranggapan bahwa kolaborasi ini atau kerjasama ini adalah hal yang sangat penting, yang sangat esensial, yang bisa dimanfaatkan. Kita akan punya komite itu kalau di luaran sana mungkin punya yayasan ya. Nah, komite ini punya kewenangan paling nggak membantu kita kebijakan yang supaya nanti bisa diterima semua pihak. Ya. Ini yang betul-betul saya ajak adalah untuk ketua komite paling tidak atau pengurus komite semuanya untuk sama-sama mengumpulkan bersama dengan kita, menyelesaikan tentang produk tentang kaitannya dengan pegawai dan tamu. Nih, jadi seseorang itu diantaranya adalah komite, kemudian stafnya kalau dari masalah ini yang mengetahui pemetaan tenaga kerja itu mungkin dari kepala TU ya Pak ya. Nah, jadi perlu ada kolaborasi yang baik antara seluruh warga sekolah, karena memang sekolah itu juga sistem ya Pak ya, tidak bisa berdiri sendiri. Iya. Nah, yang terakhir ini Pak, dari semua yang telah disampaikan ini, pembelajaran apa yang bisa kita petik dari pengalaman Bapak selama ini? Kan banyak sekali ya Pak ya kasus-kasus dilema, tidak hanya masalah PTT, tapi banyak sekali saya kira
sekolah itu kasus-kasus antara benar melawan benar itu banyak. Nah, dari beberapa kasus dilema itu apa yang bisa Bapak petik? Ya, jadi saya berprinsip bahwa pengambilan keputusan ini melalui diskusi, melalui musyawarah, melibatkan semua dengan dasar hukum yang ada, sehingga keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan salah satu, tetapi bisa diuntungkan semua dan bisa paham semua, sehingga mereka juga merasa dihargai, merasa puas dengan pengambilan yang kita ambil. Itu adalah salah satu hikmah yang iya, jadi sulit ya Pak ya sebenarnya jadi kepala sekolah itu ya, memutuskan sesuatu yang dilema sama-sama benar, yang ini benar ini. Ya betul, Bapak bilang kalau mengambil keputusan itu nggak harus secara langsung saat itu, juga perlu kolaborasi, perlu waktu, perlu difikirkan sisi negatifnya itu hal yang merugikan itu kecil, jadi dampaknya tidak merugikan orang lain. Nanti setelah adanya keputusan itu masih ada saling menghormati, saling menghargai gitu ya. Tidak ada dendam. Jadi nah itu ya Pak ya yang bisa diambil dari pengambilan keputusan dilema etika. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya belajar banyak tentang bagaimana seorang pemimpin itu harus mengambil keputusan yang tepat. Jadi di modul saya itu memang ada modul pengambilan keputusan bagi seorang pemimpin. Jadi saya belajar dari Bapak bagaimana cara memutuskan, membuat keputusan dilema etika ini sangat banyak sekali. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga sukses. Oke, sampai-sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di SMP Visual. Ya, sampai hari ini sampai sudah 10 bulan saya bertugas di SMP Visual. Mohon maaf Bapak Ali, saya mengganggu waktunya sebentar karena saya ada tugas Pak ini di DDP mewawancarai pemimpin dengan tema tentang pengambilan keputusan dilema etika Pak. Jadi saya minta waktunya sebentar. Ini nanti intinya bagaimana Bapak Ali di sekolah itu mengambil keputusan yang selama ini dijalankan, terutama kasus-kasus atau permasalahan yang ada nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan. Jadi ada dilema etika yang ini benar melawan benar, seperti itu Pak. Nanti saya berikan beberapa pertanyaan di Pak berdasarkan ini. Nah, yang pertama selama ini Pak Ali, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu dilema etika atau itu adalah kasus rujukan moral? Ya, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk melakukan identifikasi permasalahan yang dengan etika, langkah pertama saya itu melihat mana yang lebih penting dulu dari keadaan yang ada itu, masalah yang ada itu. Saya kumpulkan, saya buat skala prioritas mana yang lebih penting sudah selesaikan lebih dulu. Kalau ada dua masalah yang sama-sama pentingnya, saya ambil dari itu yang lebih penting, kemudian yang skala resikonya yang paling kecil, artinya yang saya sampaikan itu yang resikonya paling kecil, dan utamakan yang penting, artinya yang lebih penting dan yang masalah yang sebenarnya. Ya, jadi kan memang banyak ya Pak ya, sekarang ini apalagi sebagai seorang pemimpin itu permasalahan di sekolah pasti ada saja ya Pak ya. Kalau mau memutuskannya ini, nanti satunya bagaimana sebenarnya sama-sama benarnya yang tadi yang kita bincangkan. Nah,
bagaimana Bapak ini mengambil keputusan di sekolah untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana caranya pengambilan keputusan ketika ada masalah dilema tadi, seperti ini benar, kalau bela ini juga benar. Nah, bagaimana Bapak Ali di sekolah ini mengambil keputusannya? Jadi sebelum saya itu mengambil keputusan, biasanya saya itu selalu koordinasi dengan staf saya. Jadi selalu berkoordinasi dengan staf yang ada dari staf itu. Memang nanti keputusan tetap di tangan kepala sekolah. Jadi saya masukan dari staf itu nanti tetap saya gunakan. Jadi, dan memang nanti keputusannya tetap di tangan saya. Jadi misalkan seperti kegiatan hari ini saya ada 2 kegiatan agenda yang sama-sama berbeda. Pertama itu agendanya itu datang ke lembaga, yang kedua itu saya mendampingi salah satu teman saya yang hari ini melaksanakan karantina. Tapi karena saya harus harus tahu bagaimana sikap, maka saya mendahulukan berangkat ke lembaga dulu, baru nanti berangkat ke tempat undangan akad nikah. Meskipun itu ya kalau dilihat memang ya nggak mungkin diadakan bersamaan, tapi saya mengambil keputusan oh ini yang lebih penting. Tapi sebelum saya keputusan saya bertanya dulu pada yang bersangkutan. Mohon maaf saya belum bisa hadir ke tempat yang punya harinya. Saya menyampaikan mohon maaf, saya minta maaf dulu kalau merasa ada memberikan lembaga dulu, baru nanti saya selaku teman yang memang saya harus mengayomi semuanya dulu. Prinsip saya dalam menjalankan pemimpin di lembaga ICB. Jadi saya memang dalam keputusan itu harus bisa mengingkari sesuatu yang baik dan tidak menimbulkan kejutan. Jadi sehari-hari itu juga pasti ada itu masalah-masalah yang kayak Pak Ali ini tadi berikan contoh dari satu hari ini ada 2 agenda yang berbenturan, kemudian mana yang harus didahulukan, yang lebih penting dulu karena tugas Bapak ini sebagai kepala sekolah ya sekolah dulu, kemudian nah itu sudah terlaksana nanti ya Pak ya semuanya. Nah kalau misalnya ada yang berkaitan dengan permasalahan di sekolah Pak, misalnya ada dilema di sekolah, kegiatan di sekolah. Nah, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan di sekolah? Ya, jadi sebelum saya memutuskan, saya memang menelaah. Iya. Setelah menelaah, nanti saya komunikasikan dengan staf. Kemudian nanti lalu saya melakukan koordinasi semua guru dan saya sampaikan hasil saya rapat staf. Itu merupakan keputusan sama dari sekolah dan sekolah. Jadi seperti kayak contoh-contohnya itu adalah kenaikan kelas ya Pak ya. Nah itu kan juga dari permasalahan itu ditelaah dulu, dipetakan dulu permasalahannya, kemudian koordinasi dengan wali kelas, ya, dengan wakil, dengan tatib, dengan BK dan seterusnya, kemudian disampaikan kepada Bapak Ibu guru sampai akhirnya pengambilan suatu keputusan yang tepat. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Maksudnya selama ini yang paling efektif dalam mengambil keputusan itu seperti yang apa? Seperti yang bagaimana? Jadi pengalaman saya yang selama berjalan dalam seorang pemimpin tidak boleh artinya otoritas. Jadi saya tetap menggunakan teman saya, Pak dan teman lain,
dan nanti baru kita mencari yang terbaik dari sekian kegiatan itu yang terbaik dari sekian masa-masa itu yang kita catat dulu apa yang kita harus bicarakan. Jadi memang musyawarah itu yang lebih utama. Kita musyawarahkan bersama-sama. Di sini saya selaku pimpinan bisa tidak otoriter, artinya tetap mendengarkan teman-teman yang lain dari siswa, dari dari siswa, dari orang tua, dari guru, dari komunitas itu tetap saya dengarkan. Jadi saya tidak bisa memaksakan saya harus ini, harus ini, harus ini. Seperti contoh kemarin pada saat kami menunjukkan wali model 27 sedang memaparkan program sekolah. Jadi di situ saya memaparkan program sekolah itu seperti ini. Saya ingin membangun katakanlah kayak ini, membangun taman, membangun tempat parkir siswa, membangun kantin. Nah dari sekian program saya itu tidak kapan saya harus mengatakan kantin harus selesai dulu. Tapi saya ada mana dari sekian masalah program ini yang lebih diutamakan. Ternyata orang tua meminta tempat parkir diutamakan karena kasihan tempat parkirnya anak kepanasan. Sehingga program saya ke depan tidak menurunkan lapangan dulu, tapi saya membuat tempat dan taman mandi untuk siswa. Yang akhirnya itu saya mendengarkan saran dari komite, orang tua, orang murid, dan dari mereka teman-teman. Itu makanya saya tetap mengutamakan kolaborasi dengan semua orang dan juga menunjukkan bahwa sesuatu yang baik. Jadi memang namanya sekolah itu kan satu sistem ya, kita tidak bisa memutuskan sendiri. Di situ ada warga sekolah yang perlu ada musyawarah, kolaborasi supaya keputusannya itu lebih tepat dan semua keputusan apapun itu kalau Pak Ali tadi bilang untuk anak-anak berarti semua keputusan itu berpihak pada anak. Intinya berpihak pada anak dan tetap menjunjung pada nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada hal-hal yang selama ini merupakan tantangan ketika mau mengambil keputusan, pasti ada tantangannya. Kira-kira tantangan apa saja ya Pak? Betul. Jadi setiap keputusan memang ada tantangan, ada resikonya. Tapi selama ini saya mengambil keputusan bahwa tantangan itu kecil sekali. Kadang-kadang ya kita harus sering-sering mengingatkan. Jadi ketertiban siswa, ketertiban guru itu memang sering-sering saya ingatkan. Jadi untuk ketertiban siswa saya itu sering mengingatkan pada saat upacara, pada saat kegiatan keagamaan, di musola ya itu saya ingatkan. Dan pada ketertiban guru setiap pagi pada sini kita menggunakan 15 menit apel bersama dengan guru. Ya, misalnya menyamakan visi kita dalam perjalanan kita utamakan siswa dan pelayanan siswa yang sebaik-baiknya. Sehingga dari saat kita sering berkoordinasi, sering melakukan pertemuan hal-hal yang misalkan gangguan bisa kita menggunakan kita tetap memang tetap ada, tapi tidak seperti yang besar dan bisa kita Pasti ada sisi negatifnya kecil ya. Kita menimbang dengan kegiatan kita saling melakukan koordinasi. Jadi pada saat setelah saya sering pertama menunjukkan ada yang betul saya teman-teman kalau teman-teman ada suatu bersama. Jadi saya mungkin menyampaikan secara verbal dan nanti di lapangan teman-teman makasih yang ya jadi apa dalam mengambil keputusan itu pasti ada tantangannya ya. Tantangannya diantaranya itu kalau kurang komunikasi, ada miskomunikasi dengan guru atau ini juga masalah juga ya Pak ya, mereka itu apa belum mengerti belum, karena apapun permasalahan kadang-kadang mereka melihat dari persepsinya masing-masing. Jadi Pak Ali tadi saya melihat bahwa untuk menghadapi tantangan ini perlu ada sering-sering sosialisasi dengan teman-teman, koordinasi, ada permasalahan seperti ini. Nah itu juga
juga bisa menghilangkan masalah-masalah yang ada dalam mengambil keputusan. Oke. Nah, selanjutnya apakah Bapak itu punya jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ketika ada masalah langsung diselesaikan di tempat itu langsung, ataukah menyelesaikannya itu menunggu prosedur waktunya, kondisinya, dan seterusnya? Apakah langsung jika ada masalah ya sudah harus selesai gitu? Apa seperti itu? Ya, jadi tidak harus sampai harus selesai hari itu. Iya. Jadi memang ada jangka waktu yang mulai sampai kita dan kemarin saya contohkan ada permasalahan misalnya ada Iya. urusan kami ada konflik keluarga. Iya. Jadi kan dan memang tugas saya seorang pemimpin ya pertama ya saya juga keluarga. Tengah gitu ya, Pak. Alhamdulillah bahkan saya mengadakan sebuah Agustus alhamdulillah hari ini selesai. Dan kalau ada teman-teman sekolah ya memang tugas kepala sekolah untuk mengerjakan ya, tapi saya biasanya memberikan jangka waktu. Iya. Waktu yang harus Selesai tapi hari kalau ini. itu vital ya selesai hari ini. Iya, Kalau iya. memang tidak terlalu vital ya bisa diselesaikan jangka waktu tapi tetap dalam tanggapan saya. Iya. Benar. Jadi kalau memang kalau ada menyelesaikan masalah itu nggak harus hari ini selesai, hari ini diputuskan, tidak. Karena kita bisa butuh mediasi, Ya. butuh waktu. Kalau misalnya itu tentang apa ya perilaku gitu, mungkin ada sedikit menahan emosi, kan butuh waktu yang tepat ya Pak ya, waktu dan tempat yang nyaman untuk menyelesaikan masalah. Oke. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman saya Iya. yang informasi seperti Pak Sutikno, Iya. saya yang sering membantu saya serta teman-teman staf yang lain. Jadi memang kepala sekolah tidak bisa lepas dari membantunya, Iya. yang membantu. Jadi saya sering dibantu. Teman-teman staf ya, Pak, ya? Pertama lokasi saya. Iya. Jadi kami selalu berkoordinasi dengan teman kita, baik telepon secara langsung atau pada saat kami kendaraan mobil itu sering Iya. melakukan koordinasi, sering ngomong dan masalah mereka saya pokoknya saya tidak mengenasi hal selesai tapi Iya. cara selesaikan cara saya selesaikan di praktik ya pada saat kita keputusan yang tidak menimbulkan gejolak untuk semua yang berperan adalah lokasi Yang paling berat ketika yang membantu sebenarnya. Oke Pak, tadi sudah dijelaskan semua bagaimana Bapak ahli ini mengambil keputusan yang dilema etika ya, sama-sama benarnya. Nah itu perlu kolaborasi, komunikasi dengan semua warga, juga dibantu oleh Waka. Ya. Nah sekarang yang terakhir Pak, apa keputusan, apa kesimpulan Pak? Kesimpulan apa yang bisa diambil oleh Bapak ketika dalam mengambil keputusan yang dilema etik selama ini? Jadi ada apa ya pemanfaatannya apa ya pengambilan dalam mengambil keputusan ini? Mungkin. ya jadi dalam mengambil suatu keputusan seorang pimpinan itu harus mempertimbangkan banyak faktor. Iya. Jadi tidak hanya untuk kepentingan sesaat ya. Jadi misalkan ada dua permasalahan di mana kedua permasalahan itu saling benarnya Sama-sama benar. ya harus kita identifikasi mana yang lebih benar. Iya. Jadi kemudian kita putuskan misalkan keputusan A ini kita kerjakan dulu, keputusan B ini belum bisa kerjakan ya kita artinya tidak ada pending ya kalau bisa ya kita kerjakan kedua-duanya tapi kita membuat skala prioritas Iya. dan keputusan itu tidak menimbulkan gejolak atau permasalahan dan menimbulkan Masalah baru ya Pak ya. ya saya memang mungkin permasalahan baru. Iya. Saya tidak ingin membuat masalah, tidak menimbulkan masalah, insya Allah saya akan Iya. Itu ya, jadi
tidak ada yang merasa Iya, dirugikan. betul. Tapi walaupun mengambil keputusan itu pasti ada sisi negatifnya ya, Iya, tapi betul. diambil yang paling Jangan ini ya. Oke. Coba. Iya. Oke, terima kasih Bapak Ali. Saya banyak sekali saya mendapatkan ilmunya bagaimana mengambil keputusan yang tepat di sekolah itu yang ini sangat penting bagi saya untuk selanjutnya, bahwasanya beginilah mengambil keputusan yang tepat, berkolaborasi, komunikasi, dan semuanya yang sudah dijelaskan sama Bapak Ali, bahwa banyak juga manfaatnya. Ketika ada masalah pasti ada hikmahnya ya Pak. Iya, betul. Kita akan semakin dekat dengan warga sekolah bersama staff, ya semakin dekat seperti saudara ya Pak ya. Oke. Jadi kita dapat dari semuanya. Iya. Kita perlu kita bukan hanya satu. Benar. Kalau untuk satu orang itu Itu semuanya. semuanya, dan semuanya adalah untuk sesuatu yang berpihak pada murid Iya, ya Pak ya. betul, iya. Intinya semuanya berpihak pada murid. Iya. Iya. Oke, terima kasih Bapak Ali atas waktunya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sukses terus Bapak Ali ya. Terima kasih Oke. atas doanya. Oke. Saya diberikan kesehatan Amin, selalu. amin.